Om Swastiastu. Nah, jadi yang pertama ini adalah pemaknaan Canang Sari. Ya, Canang Sari ini Bapak kupas. Jadi yang paling bawah ini namanya apa? Ceper. Ya, ceper ini berbentuk segi empat. Ini sebagai simbol dari catur lokapala. Kemudian sebagai simbol dari Arda Chandra. Ya, Arda Chandra itu adalah unsur kekuatan setengah bulan. Ya. Nah, kemudian dikatakan lain ini juga sebagai simbol dari Purusa, ya, yang di atas ini sebagai Prakrti atau Pradana, ya. Purusa dan Prakrti itu bertemu, di bawahnya ada 5 unsur, ya. Jadi yang pertama itu ada apa? Tebu. Nah, tebu itu sebagai simbol dari apa? Kemudian pisang itu adalah simbol dari Pahtiwi. Kemudian isi jajan itu ya, jajo ya, itu sebagai simbol dari Bayu, ya. Kemudian isi dengan boreh mie itu sebagai simbol dari Tejo. Kemudian di atasnya itu berisi dengan hijau atau beras sebagai simbol dari Akase. Jadi itu ada unsur Pancamabuddha di dalamnya, ya. Nah, kemudian itu juga disimbolkan sebagai Wisma Omkara, ya, angka 3 huruf Bali, ya. Jadi banyak banyak variasi penafsiran, ya. Nah, kemudian di atasnya ini namanya Tetuesan Urasari, ya. Tetuesan Urasari ini ada lubangnya 8, ya. Kalau kalau lain ini ada beberapa, tambahkan tidak masalah. Yang penting ini sebagai alat untuk menaruh bunga, ya. Kemudian peletakan bunganya sesuai dengan pengindar buana, ya. Yang warna putih lalu di timur, kemudian warna merah di selatan, warna kuning barat, kemudian warna gelap atau utara, kemudian isi kemarampe, ya. Bersihkan dengan godong maupun dengan minyak wangi, ya. Itulah Canang Sari. Nah, Canang Sari ini diciptakan oleh si Sanggul Putih, ya, yang menggantikan Markandeya di Pulau Besakih. Udah? Nah, Canang Sari ini berasal dari bahasa Sanskerta, Ca, Nang, dan Sari. Ya, Ca indah, Nang tujuan dan maksud, Sari artinya inti. Nah, kemudian bagian yang paling dominan intinya ini adalah jangan dilupakan itu ada apa? Yang terpenting ada porosan, ya. Porosan itu sebagai simbol dari Trimurti, ya. Ada daun sirih itu adalah simbol dari Wisnu. Kemudian buah pinang berwarna merah itu adalah simbol dari Dewa Brahma. Kemudian pamor itu adalah simbol dari Siwa. Berarti porosan itu adalah simbol dari Trimurti bernama Siwa, ya. Jadi itulah Canang Sari. Kemudian yang kedua, ini boleh didekatkan di sini, dekatkan. Nah, ini yang kedua, ini adalah kuangen, ya. Nah, jadi asal katanya itu adalah wangi, ya. Jadi dapat awalan dan akhiran, ya. Nah, kuangen di bawahnya ini namanya apa? Pojong, ya. Bentuk pojongnya bagaimana? Ya, seperti ini, ya, segitiga yang terbalik, ya. Nah, kemudian ini diputar 3 kali sebagai simbol peti Siti Pralina, ya, atau diginikan saja 3 kali. Yang penting ada makna peti Siti Pralina. Nah, kemudian elemen-elemennya ini sebagai simbol dari Wisma. Wisma itu adalah angka 3 aksara Bali, ya. Kemudian lingkaran ini sebagai simbol dari Arda Chandra. Tahu Arda Chandra?
apa setengah bulan ya, unsur kekuatan setengah bulan. Makanya di gambar Dewa Siwa itu pasti isi bulan sabit di gininya, di rambutnya. Nih. Kemudian diisi dengan porosan silih asih. Ya, porosan silih asih itu adalah porosan sebagai simbol dari Tuhan. Silih asih itu diri kita, ya, yang menghubungkan diri dengan Tuhan. Ya, makanya ada dua, dihubungkan. Nah, misalnya wangian ini kita gunakan ketika musbo yang nomor 3 misalnya, ya. Walaupun wangian ini digunakan di apa namanya, di panco yatnya, ya, di yatnya apapun pasti ada wangian. Ya, misalnya apa namanya, di musbo yang ketiga, Om Namo Dewa Adi Sendanaya Sarwa Yapo Wai Siwoyo Panmosana Iko Prasetya Ada Naraswari Namo Soho. Itu misalnya contohnya, ya. Kemudian diisi juga pesbolong. Ini dari isi pesbolong. Di belakang. Ya, pesbolong itu sebagai simbol dari windu. Windu itu adalah matahari. Ya. Kemudian isi dengan bunga. Ya, isi dengan bonyer. Ya, ini disesuaikan dengan seninya masing-masing. Nah, itulah wangian. Ya, sudah bagus sekali ini karyanya. Kemudian untuk klakat. Nah, jadi klakat ini ada beberapa jenis, ya. Kalau klakat ada yang mengatakan sebagai panca. Panca itu artinya panca, asal katanya adalah panca, ada 5 lubang. Kalau panca yang pada normal, ya, pada umumnya. Nah, kemudian ini namanya klakat sudah malam, lanang dan wadon, lanang dan istri, purusa perdana. Kalau yang lanang ini ada apa namanya? Ada seperti silang di tengahnya, ya. Nah, ini sebenarnya penggambaran dari swastika, ya. Untuk swastika itu kan seperti itu, ya. Ya, tahu untuk swastika? Ya. Nah, kemudian ini sebagai simbol dari catur sadu sakti, 4 kemahakuasaan Tuhan, ya. Nah, kemudian yang ini namanya klakat sudah malam istri atau wadon. Ini ada lubang di tengahnya, ya. Nah, kemudian ini juga ada memiliki ruas 8. Itu sebagai simbol 8 kemahakuasaan Tuhan, disebut dengan Asta Aishwarya. Ya, nah jadi itu sudah bagus sekali hasil gininya, hasil karyanya.